Saya, kelompok D, ingin mencoba menjelaskan bagian 5 pada halaman 169 sampai dengan 175. Yang pertama itu ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai kekayaan tidak berwujud yang dibuat oleh individu atau perusahaan. Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan kekayaan intelektual karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan di jaringan. Kekayaan intelektual tunduk pada berbagai perlindungan di bawah 3 tradisi hukum yang berbeda. Yang pertama itu ada rahasia dagang, yang kedua hak cipta, dan yang ketiga paten. Rahasia dagang, produk kerja intelektual apapun formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan tidak didasarkan pada informasi di ranah publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Secara umum, Undang-Undang Rahasia Dagang memberi monopoli pada gagasan di balik produk kerja, namun bisa jadi monopoli yang sangat lemah. Perangkat lunak yang berisi unsur, prosedur, atau kompilasi baru atau unik dapat dimasukkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi gagasan aktual dalam produk kerja, bukan hanya manifestasi mereka. Untuk membuat klaim ini, pencipta atau pemilik harus berhati-hati untuk mengikat karyawan dan pelanggan dengan perjanjian kerahasiaan untuk mencegah agar rahasia tidak masuk ke ranah publik. Keterbatasan perlindungan rahasia dagang adalah bahwa walaupun hampir semua program perangkap lunak dari kompleksitas atau apapun mengandung unsur unik, sulit untuk mencegah gagasan agar tidak jatuh ke ranah publik saat perangkat lunak didistribusikan secara luas. Selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta adalah hibah berdasarkan undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual agar pekerjaan mereka tidak disalin oleh orang lain untuk tujuan apapun selama masa penulis ditambah 70 tahun tambahan setelah kematian penulis. Untuk karya milik perusahaan, perlindungan hak cipta bertahan selama 95 tahun setelah penciptaan awal mereka. Kongres telah memperluas perlindungan hak cipta terhadap buku, tertiban berkala, ceramah, drama, komposisi musikal, peta, gambar, karya seni dalam bentuk apapun, dan gambar gerak. Maksud dibalik undang-undang hak cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan kepengarangan dengan memastikan bahwa orang-orang kreatif menerima keuntungan finansial dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Kekurangan dari perlindungan hak cipta adalah bahwa ide-ide yang mendasari sebuah karya tidak dilindungi, hanya perwujudan dalam sebuah karya. Selanjutnya ada paten. Paten memberi pemilik monopoli eksklusif atas ide-ide di balik penemuan selama 20 tahun. Tujuan Kongres di balik Undang-Undang Paten adalah untuk menjamin penemuan mesin baru, perangkat, ataupun metode baru imbalan finansial secara utuh, beserta dengan penghargaan lainnya bagi kerja keras mereka, serta mendorong penyebar luasan penemuan dengan menyediakan diagram yang terperinci bagi pihak-pihak yang berharap menggunakan ide tersebut dengan seizin pemilik hak paten. Pemberian paten ditentukan oleh kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat dan bergantung pada putusan pengadilan. Konsep kunci dalam hukum paten adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Kantor paten tidak menerima permohonan paten perangkat lunak secara rutin sampai keputusan Mahkamah Agung tahun 1981 yang menyatakan bahwa
program komputer dapat menjadi bagian dari proses yang dapat dipatenkan. Kekuatan perlindungan hak paten adalah memberi hak monopoli terhadap ide-ide dan konsep yang terkandung dalam perangkat lunak tersebut. Kesulitan melewati kriteria yang ketat, yang kurang jelas, misalnya karya harus mencerminkan beberapa pemahaman dan kontribusi khusus, orisinalitas, dan kebaruan, serta tahun menunggu untuk menerima perlindungan. Selanjutnya, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi perangkat lunak menimbulkan tantangan sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Adanya media digital dibedakan dalam bentuk buku, majalah, dan media lainnya mempermudah replikasi atau memperbanyak cetakan. Adanya penyebaran jaringan internet telah mempersulit perlindungan kekayaan intelektual. DMCA tahun 1998 juga memberikan perlindungan hak cipta. DMCA menerapkan perjanjian organisasi kekayaan intelektual dunia yang melarang pengelakan terhadap perlindungan berbasis teknologi atas materi berhak cipta. Penyediaan layanan internet atau ISP diharuskan untuk menghapus situs pelanggar hak cipta. SIIA atau Software Information Industry Association menjalankan hotline bagi individu untuk melaporkan aktivitas pembajakan, menawarkan program pendidikan untuk membantu organisasi memerangi pembajakan perangkat lunak, dan telah menerbitkan pedoman untuk penggunaan perangkat lunak oleh karyawan. Selanjutnya, akuntabilitas, kewajiban, dan pengendalian. Bersama Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi informasi baru membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan lembaga. Masalah tanggung jawab terkait komputer. Contoh kasus, selama seminggu di bulan Oktober 2011, jutaan pengguna BlackBerry di seluruh dunia mulai mengalami gangguan pada layanan email mereka. Layanan paling vital yang disediakan oleh pembuat smartphone, Reach in Motion, pemadaman email selama 3 hari, melibatkan pengguna di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Bagian substansial dari basis terpasang BlackBerry yang terdiri dari 70 juta pengguna. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada individu atau bisnis yang tidak dapat mengakses email mereka selama periode 3 hari ini? Jika konsumen membayar untuk layanan ponsel, datang untuk mengandalkannya, dan kemudian ditolak layanan untuk jangka waktu yang signifikan, apakah penyediaan ponsel bertanggung jawab atas kerusakan? Kasus ini mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh para eksekutif sistem informasi yang pada akhirnya bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dilakukan oleh sistem yang telah mereka pilih dan mereka install. Terima kasih.